Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Sebaliknya, bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan energi, badan kurang segar, dan kepala pusing. Karena itu kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu antara 6 hingga 8 jam sehari dengan menyempatkan tidur hailulah atau tidur sebentar di siang hari. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 23 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Sahabat beriman, meski demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur. Seperti dilansir dari waktu tidur yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalang mendapatkan berkahnya rizki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rizki pada seseorang. Hal ini seperti dijelaskan dalam hadis. Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rizki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah tidur setelah masuk waktu asar. Tidur pada waktu ini berisiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadis dijelaskan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meskipun para ulama menghukumi hadis di atas sebagai hadis do'if, namun hadis di atas masih relevan dalam konteks fadail al-amal, perbuatan keutamaan. Pernah ada seseorang yang menyaksikan penjelasan salah satu dakwah tentang resiko tidur setelah asar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asar untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan berisiko menjadikan pelakunya sebagai orang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asar. Tidurnya tampak terlelap hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Setelah terbangun, ia langsung bergegas pada pendakwah tadi untuk komplain. Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat aku tidur setelah asar dan aku sama sekali tidak merasa gila, ungkap orang tersebut. Pendakwah tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan. Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari, sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur. Orang yang komplain tersebut diam seketika. Ia membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Habib Zain bin Smith, Fawaid al-Muhtaroh, halaman 591. Ketiga, tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadis sahih dijelaskan, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya setelah tidur terlalu lelap. Seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qori Syarah Sahih Al-Bukhari, yang artinya, adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya karena berpotensi hilangnya waktu isya dengan menghabiskan waktu untuk tidur dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya
karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam, dan meninggalkan sholat subuh. Badruddin Al-Aini, Umdah Al-Qori Syarah, Sahih Al-Bukhari, Juz 5 halaman 66. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syara adalah tidur di waktu hailulah. Dalam hadis dijelaskan yang artinya, tidurlah hailulah atau siang hari kalian. Sesungguhnya, syaitan tidak tidur di waktu hailulah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu hailulah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu zuhur. Yang pasti, fungsi utama tidur hailulah ini adalah sebagai persiapan agar melaksanakan qiyam al-lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yang artinya, tidur hailulah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyam al-lail. Seperti halnya sahur, hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din, Juz 1 halaman 338. Selain itu, syarak menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikian yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian atau waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 10-11. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu tidur yang tidak dianjurkan ada pada 3 waktu, yakni tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asyar, dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu hailulah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang. Sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas dengan bekerja. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang dianjurkan oleh syara bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas semalam suntuk. Maka dalam kondisi demikian, waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.